Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan sekalian dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ikhwan-ikhwan di Muscat, di Oman ya. Dan juga yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang dalil-dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ini pembahasan yang penting, bukan dalam rangka hanya sekedar membantah orang-orang ateis, tetapi kita sendiri butuh keyakinan. Ya, karena syaitan senantiasa menggoda dan berusaha untuk membuat iman kita menjadi ragu ya. Ya, oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la yazalan nas yas'alun. Orang-orang senantiasa bertanya hatta yas'al, sampai ada yang bertanya man khalaqallah ya. Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan hal yang baru, syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh syaitan. Sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya di zaman sekarang ini di kecanggihan teknologi, kemodernisasi dan yang lainnya, bisa jadi syubhat tersebut semakin kuat di tengah-tengah syahwat yang merajalela ya. Kita butuh keyakinan bahwasanya Tuhan itu ada. Insyaallah pekan depan baru kita akan bahas secara khusus tentang syubhat-syubhat ateis ya. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, kita harus punya landasan yang kuat untuk meyakini bahwasanya Tuhan yang kita sembah ini benar-benar ada. Inilah topik yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini, tentang dalil-dalil adanya Tuhan ya. Adillatu wujudillah ya. Yaitu dalil-dalil adanya Tuhan. Adanya Allah ya. Baik. Secara umum dalil adanya Tuhan bisa kita klasifikasikan ya, menjadi dua ya. Yang pertama disebut dengan dalil fitrah. Kemudian yang kedua adalah dalil akal atau ad-dalail al-aqliyah. Dalil akal ya. Dalil fitrah ya. Fitrah maksudnya yaitu yang sudah Allah patrikan dalam hati seseorang. Dalil fitrah ditunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Dalil fitrah ditunjukkan dalam ayat maupun hadis, di antaranya kata Allah, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yaitu kata Allah, tegakkanlah agama yang lurus sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada manusia. Ini fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah yang telah Allah patrikan kepada manusia. Kemudian juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Semua yang dilahirkan, semua anak
dilahirkan di atas fitrah. Ayahnya lah yang menjadikan dia Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, qala Allah hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin fajtalathum syaitan. Ini artinya, aku menciptakan hamba-hambaku hanif, lurus. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi lurus, kondisi hanif. Hanif, yaitu sesuai fitrah, yaitu di atas fitrah. Namun mereka disesatkan oleh syaitan. Disesatkan oleh syaitan. Baik. Ini adalah dalil fitrah. Jadi semua manusia diciptakan dari fitrah, ya. Lahirkan dari fitrah, diciptakan dalam kondisi fitrah. Apa maksud fitrah? Maksud fitrah bukanlah begitu dilahirkan dia sudah punya ilmu tentang agama, tentang Tuhan, tentang tauhid, tidak. Tetapi maksudnya dia punya sesuatu dalam hatinya yang siap mudah menerima itu semua. Mudah beriman adanya Tuhan, mudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya kesyirikan. Itu sebuah terpatri. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'an, kalian tidak punya ilmu sama sekali. Ya, maka Allah jadikan penglihatan, pendengaran, hati untuk bisa menambah ilmu. Jadi maksudnya bukan baiklah dalam kondisi berilmu, tidak, tapi ada sesuatu yang potensi dalam dirinya yang disebut fitrah, yang kalau ajarin tentang Tuhan langsung bisa terima. Nah, itu disebut dengan fitrah. Jadi jangan disangka melahir dalam kondisi sudah ngerti semua, tidak, tapi ada potensi yang menjadikan dia menerima itu semua dengan mudah. Itulah yang disebut dengan fitrah. Dengan fitrah. Bahkan bukan sekedar fitrah adanya Tuhan, bahkan fitrah untuk bertauhid, fitrah untuk bertauhid. Oleh karenanya di antara bukti-bukti akan hal ini, ya. Bukti-bukti akan hal ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Bukti-bukti akan hal ini ya. Di antaranya mudah mengenalkan anak kecil tentang adanya Tuhan. Mudah, anak-anak sekarang, anak-anak kita semua percaya sama adanya Tuhan. Dan kita dulu juga begitu, berjalan dengan sendirinya, kemudian kita percaya adanya Tuhan. Mudah, kenapa? Ada fitrah. Bukan kita lahir sudah tahu adanya Tuhan, tidak. Tapi ada potensi dalam diri kita, sehingga untuk mengenalkan anak kepada Tuhan sangat mudah. Ya, padahal ngajarin anak tidak gampang. Ngajar baca tulis saja susah. Tapi begitu berjalan ada Tuhan, ngomong aja mereka langsung terdoktrin, langsung termakan. Kenapa? Karena ada potensi dalam diri mereka yang disebut dengan fitrah. Ya. Sudah saya sebutkan juga, ya. Dalil yang lain itu bahwasanya boleh jadi ada kampung tanpa sekolah tanpa pasar, ya, tanpa ini, tanpa anu, tapi pasti ada tempat ibadah. Tempat ibadah dimanapun, ya. Kenapa? Karena masyarakat di mana-mana perlu adanya yang mereka ibadah. Fitrah mereka mengantarkan mereka untuk beribadah, ya. Yang menunjukkan bahwasanya mereka tahu adanya Tuhan. Kemudian di antara bukti juga bahwasanya, ya, asal manusia adalah percaya adanya Tuhan.
Ya. Ateisme itu adalah perkara yang baru. Adalah perkara yang baru datang, perkara yang baru dan minoritas. Dan minoritas. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya manusia di atas fitrah. Kemudian nanti mengalami perubahan, ada yang berubah, akhirnya menjadi ateis dan yang lainnya. Tapi asalnya manusia demikian. Kemudian juga kita katakan ya, di antara bukti bahwasanya fitrah ada, hati kecil kita ya, kecil kita menolak kalau disuruh menyembah makhluk. Makhluk, hewan, batu, ya, manusia dan lain-lain. Kita secara manusia ngapain kita sembah sesama kita? Ngapain kita nyembah batu? Hati kita menolak. Tapi kalau sudah terkotori, fitrah bisa berubah. Dipaksa dikotori, akhirnya bisa berubah. Ini dalil bahwasanya asalnya fitrah manusia ada untuk mentauhidkan. Suruh nyembah, misalnya nyembah batu. Ngapain nyembah batu? Ya. Nanti kalau dikasih syubhat, oh batu ini bisa begini, itu baru kemudian orang. Tapi kalau tidak, asalnya kita nolak. Ngapain nyembah tikus? Seperti sebagian agama nyembah tikus. Nyembah sapi. Ngapain nyembah sapi, akhi? Tidak logis. Hati kita nggak terima. Kenapa ada potensi tauhid di dalam tersebut? Hati kita. Kemudian di antara bukti yang lain, yang ini juga sangat kuat, ya, terbukti bahwa dalam kondisi genting tidak ada ateis. Dan ini saya sudah dapat cerita banyak dari kawan-kawan ya. Kalau sudah dalam kondisi genting, seorang ateis juga mencari sandaran. Dia mencari suatu kekuatan yang bisa menyelamatkan dia. Di antara cerita kawan saya, dia pernah mancing sama seorang ateis. Kemudian di tengah laut tiba-tiba ada ombak yang gede. Maka dia ketakutan. Teman saya langsung, ya Allah. Dia akhirnya, ya Tuhan. Dengan secara tidak keluar dari fitrahnya yang berusaha dia kunci, akhirnya fitrah tersebut muncul kembali dan dia berusaha mencari kekuatan yang luar biasa untuk menolong dia. Ketika itu dalam kondisi genting, ateisnya dia pinggirin dulu ya. Dan ini terjadi, terbukti. Ini bukti bahwasanya sebenarnya manusia masih di atas fitrahnya ya. Taib. Saya akan sebutkan cabang-cabang dari fitrah ya. Sini. Ada beberapa dalil-dalil yang dia merupakan cabang dari dalil fitrah. Dia merupakan cabang dari dalil fitrah. Yang pertama ya adalah disebut dengan ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar yang diakui, dimiliki oleh semua orang, yang diakui kebenarannya tanpa harus dipelajari lebih dahulu. Tanpa dipelajari terlebih dahulu. Saya ingin sampaikan bahwasanya ilmu ini apa namanya? Ilmu. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua. Ada disebut dengan apa namanya? Ilmu dasar. Ya. Kemudian yang kedua ilmu karena pengamatan atau penelitian. Ilmu-ilmu dasar ini yang kita maksud, ilmu dasar itu yang ini ilmu dasar ya. Ini maksudnya. Nah, bagaimana seorang bisa meraih ilmu pengetahuan? Untuk bisa memahami ilmu pengamatan penelitian, dia harus punya barometer. Barometer tersebut adalah ilmu dasar. Ilmu dasar ini merupakan barometer dari ilmu pengamatan. Ini adalah barometer. Barometernya ini barometer ilmi. Apa yang dimaksud ilmu dasar? Contoh. Ilmu dasar contoh. Ya. Sesuatu yang kontradiktif. Kontradiktif adalah mustahil.
adalah mustahil. Contoh apa? Atas sekaligus bawah. Atas sekaligus bawah misalnya. Ini enggak mungkin. Ada sekaligus tidak ada. Ya. Ini suatu yang tidak perlu kita pelajari secara di sananya. Kita tahu, oh memang begitu. Ya. Contoh lagi, 1 lebih sedikit dari 2, dari 5 misalnya. Tidak usah kita pelajari, tahu. Anak kecil pun baru lahir tahu, dikasih permen mobil-mobilan 1, mobil 10, dia pilih mobil 10. Ya, dia tahu ini kurang bagus, lebih bagus. Dari mana? Ini dari sananya, namanya fitrah, dari fitrah. Ini menunjukkan ada fitrah yang mengatakan kita demikian. Contohnya lagi, kalau ada akibat, mesti ada sebab. Ini ilmu dasar yang orang semua sudah tahu. Ya. Contoh, anak kecil, kalau kita dorong kepalanya, dia pasti, siapa yang bikin? Kita bilang itu terjadi dengan sendirinya, nggak ada sebab. Akibatnya kepalamu terdorong. Dia nggak bakalan terima. Kenapa? Dia punya fitrah dalam dirinya yang nggak mungkin begitu. Ya, ini semua disebut dengan apa? Dengan ilmu-ilmu dasar, mabadi ilm ad-daruriyah kalau bahasa Arab ya. Seperti itu. Nah, ilmu-ilmu dasar seperti ini merupakan landasan untuk bisa menjadi barometer pembenaran tentang ilmu yang dihasilkan dengan pengamatan, teori dihasilkan dengan penelitian. Kalau tidak ada ilmu dasar ini, maka seorang tidak akan bisa menuju pada ilmu ini. Timbul pertanyaan. Ini contohnya banyak, cuma saya tidak ingat, tapi contoh-contoh seperti ini banyak. Maksudnya ilmu dasar orang sudah tahu tanpa harus diajari. Nah, ilmu-ilmu ini, ya, dari mana kita tahu? Ini dari fitrah. Diketahui secara fitrah. Secara fitrah. Orang-orang ateis, mereka berusaha menolak ilmu dasar. Kalau kita bilang, kamu kan tahu 1 lebih sedikit dari 2. Kata dia, enggak. Karena kalau dia bilang dia tahu, dari mana kau tahu itu 1 lebih sedikit dari 2? Ya, pasti ada yang ngajari secara dari mana? Fitrah. Tapi dia tatkala mengingkari itu, dia mengatakan, enggak, saya harus teliti dulu. Bahwasanya 1 kurang daripada 2. Gimana perlu diteliti? Enggak perlu. Suatu yang kontradiktif enggak mungkin terjadi. Kata dia, ya saya tidak terima. Kita bilang itu ilmu dasar, dari sananya Allah sudah pasang dalam hatimu. Yang kontradiktif enggak mungkin bergabung. Kata dia, enggak, itu relatif. Tidak absolut, kita harus cek dulu. Ya gimana? Ya, kalau tidak ada ilmu dasar ini, kita enggak bakalan bisa meraih ilmu yang diraih dengan pengamatan penelitian. Kenapa? Karena ketika kita mengamati, kita harus punya barometer untuk mengukur benar atau tidak. Barometer inilah dari ilmu dasar tersebut. Nah, ilmu dasar itulah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya. Ilmu dasar itulah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi suatu perdebatan antara seorang ateis dengan seorang agamis. Jadi orang agamis berkata, engkau engkau tidak percaya, engkau percaya, bagaimana menurut engkau bahwasanya hukum tentang terkumpulnya kontradiktif? Kata dia, saya tidak percaya dengan itu. Bahwasanya kalau suatu kontradiktif digabungkan mustahil. Saya tidak percaya. Ya. Kemudian orang agamis mengatakan, engkau percaya? Dia bilang, saya tidak percaya. Enggak, engkau percaya. Loh, kamu nih gimana? Saya bilang saya tidak percaya. Kata agamis, justru engkau percaya. Kenapa bisa? Buktinya, ketika engkau bilang engkau tidak percaya, terus saya lawan dengan kontradiksinya, saya bilang engkau percaya, engkau menolak. Antum paham atau tidak? Saya ulangi. Jadi ada sebagian ateis, dia berusaha menolak ilmu-ilmu dasar ini. Karena ilmu dasar ini tidak ada yang ngajarin. Tiba-tiba dari sananya. Dari sananya menunjukkan ada fitrah yang Allah ajarkan kepada setiap manusia. Kecuali orang-orang ateis tersebut berlagak untuk menolak ilmu dasar ini. Kalau bilang 1 lebih sedikit dari 2, kata dia, enggak, ini penelitian dulu. Dia bilang 1 lebih sedikit dari 2. Kita harus ada pengamatan. Ini saya tidak beriman dengan itu, relatif. Namanya syukak, selalu meragukan segala sesuatu. Sampai saya terjadi pendapat, ada yang mengatakan kamu itu, menurut kamu bagaimana tentang bahwasanya sesuatu yang kontradiktif tidak mungkin bergabung? Mustahil. Kata dia,
saya tidak beriman dengan hal tersebut. Ilmu itu saya tidak beriman. Kata orang yang agamis, justru kau beriman. Kata dia, tidak. Enggak, kau beriman. Oh tidak, kamu jangan bohongin saya tidak beriman. Engkau beriman. Bukti di antara dia beriman, kenapa dia harus tolak perkataan kontradiksinya? Saya ulangi, ketika dia mengatakan saya tidak beriman, kemudian ini mengatakan beriman, dia tolak loh, enggak. Saya tidak beriman kok, enggak, kau beriman, enggak. Kenapa dia tolak? Karena dia tahu tidak mungkin kontradiktif, tidak mungkin digabungkan antara tidak beriman dengan beriman. Di saat itulah fitrahnya keluar bahwasanya sesuatu yang kontradiktif enggak mungkin digabung. Mudah-mudahan kawan-kawan paham. Tapi maksud saya, ilmu-ilmu dasar inilah yang ada dalam diri kita, yang tidak pernah kita pelajari, tahu-tahu muncul, itu dari sananya. Dari sananya itu namanya fitrah. Dari sana dari fitrah. Taib. Di antara dalil fitrah, cabang-cabang dalil fitrah adalah dalil al-gharizah ya. Atau al-gharizah. Itu insting atau naluri. Dan ini banyak ya. Contoh seperti ya. Contoh misalnya seorang ibu bisa sangat sayang kepada anaknya. Kalau secara logika, kenapa saya harus sayang sama anak saya? Kenapa? Anak seorang wanita, anak dalam perut ibunya bikin repot dia keluar. Kenapa saya harus sayang sama dia? Enggak ada yang buat sayang itu kecuali dari sananya. Ini ibu sangat sayang kepada anaknya. Dari mana itu? Dia tidak pernah pelajari hal tersebut. Tidak ada yang mewasiatkan kamu harus, tapi dari sendirinya dia sayang kepada anaknya. Ya, ini apa? Insting. Siapa yang ngajari? Enggak ada. Dari mananya? Dari sananya. Ini berarti ada pencipta yang menciptakan perasaan tersebut dalam hati seorang ibu. Ini maksud saya. Contoh dari insting. Contoh singa yang garang ya, lembut kepada anaknya. Kenapa? Ya begitu. Dari sananya. Onta yang sangar ya. Onta yang kalau nendang bikin mati, yang sangar tunduk kepada tuannya. Ya, coba kita mau pikir gimana sih? Onta itu kalau marah tendang orang langsung mati ya. Kuat luar biasa. Tapi sama manusia dipukul, dinaikin, dari mana dia? Kenapa dia harus tunduk? Kenapa dia harus tunduk kepada manusia? Kenapa? Allah yang bikin begitu. Allah yang mentaskhir hewan-hewan kepada kita. Ya, buat dia kemudian tunduk. Ya. Sementara kucing yang kelihatannya sangar, kucing itu apa? Singa kecil atau macan kecil. Kalau ngejar tikus sangar, tapi manusia lembut. Dari mana? Kalau seandainya dia berwatak macan, ngeri kita pelihara kucing, wataknya macan, sangar kemudian ngeri Anda. Siapa yang ngatur semua? Dari sananya. Contoh lagi. Anak kecil begitu lahir langsung bisa netek. Coba, siapa yang ngajarin? Seluruh profesor satu dunia suruh ngajarin anak kecil baru lahir, ngajarin begini, bilang mbak, bilang bilang mama, nggak bakalan bisa baru lahir. Ya, suruh main mata, nggak bisa. Anak gimana masih baru lahir, apa yang mau diajarin? Tidak ada yang mengajari dia, tahu-tahu disedorin puting ibunya, kenapa dia nyedot? Harusnya kan dia nempel aja, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Ternyata dia bisa nyedot. Ini namanya insting. Siapa yang ngajarin? Dari sananya. Fitrah. Dari Allah memfitrahkan hal. Alladzi khalaqa sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Fahada itu memberi petunjuk, insting. Coba lagi, ya. Syahwat. Dari mana bisa muncul syahwat? Kenapa kita lihat laki-laki lihat perempuan, kenapa bisa tertarik? Ada syahwat. Kenapa? Dari mana? Seharusnya secara logika enggak harus ada syahwat. Secara akal enggak harus ada syahwat. Tapi kenapa kita ada syahwat? Kenapa? Sebaliknya seorang melihat perempuan, contoh seorang melihat perempuan yang itu bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan adiknya, bukan anaknya, mungkin enggak begitu cantik, tapi terlihat sebagian auratnya dia bersyahwat. Tapi sementara dia mungkin dia melihat anaknya lebih cantik, dia melihat ibunya lebih cantik, dia tidak bersyahwat. Kenapa? Kalau fitrahnya masih benar. Kenapa? Siapa yang ngajarin sebenarnya membedakan antara ibu adik dengan selain ibu dan adik? Kenapa kepada ini bersyahwat, ini tidak? Dari mananya? Kenapa saya harus bersyahwat kepada wanita? Kenapa wanita bersyahwat kepada laki-laki?
Kenapa sapi bersyahwat kepada sapi? Kenapa sapi tidak bersyahwat kepada selebriti perempuan? Kenapa? Kan lebih cantik perempuan daripada sapi betina. Kenapa? Ini nggak ada yang ngajarin, nggak ada. Tahu-tahu sapi tertarik sama sapi yang gembrot juga, yang kemudian bau, itu dia yang suka. Itu baru syahwatnya tergerak. Sapi jantan dan sapi betina. Apa lihat perempuan cantik dia nggak tertarik. Lihat perempuan cantik dia tidak tertarik. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada namanya insting atau disebut dengan gharizah. Ya. Banyak kalau kita sebut ini banyak sekali. Ya seperti contohnya semut, ya yang begitu lahir langsung dia tahu dia adalah semut pekerja atau dia semut pejantan atau dia semut ratu. Ya dari mana? Lebah, tidak ada yang mengajari bikin sarang dalam bentuk segi 8 ini nggak mungkin. Itu namanya insting. Nggak ada yang ngajarin. Siapa yang mengajarin itu bikin bangunan seperti itu bentuknya? Ini semua namanya insting dari sananya. Dan ini yang tidak pernah mereka bisa jawab orang-orang ateis. Ini menunjukkan ada pencipta yang ketika menciptakan kita, menciptakan hewan, dia pasang itu. Cereng, namanya fitrah. Dia pasang itu namanya fitrah. Yang tidak pernah ada yang pelajari sebelumnya. Ya. Namanya ilmu kan harusnya diajari. Tapi ini dari sini sudah ada. Namanya syahwat gimana mau tahu? Kamu harus bersyahwat sama perempuan. Itu perempuan cantik. Tahu-tahu timbul sendiri. Siapa yang bikin? Tuhan. Dari Tuhan itu ada. Contoh lagi disebut dalil fitrah. Orang bilang dalil akhlak. Maksudnya norma untuk menilai akhlak, untuk membedakan akhlak baik dan buruk. Ini juga tidak ada yang belajar dan ini adalah perkara yang absolut. Semua orang, maksudnya apa? Semua orang tidak perlu belajar, tahu bahwasanya membunuh tanpa hak adalah buruk. Sebagaimana memberi pemberian kepada orang lain adalah akhlak baik, adalah kebaikan. Ini yang dibingungkan oleh orang ateis. Kenapa? Semua sepakat di dunia ini. Kalau ada orang datang, kemudian dia mengambil anak seorang perempuan, dia ambil anak perempuan tersebut, kemudian dia tembak, kemudian dia potong-potong cincang, masukkan tempat sampah. Semua orang sedunia pasti ini buruk. Pasti ini buruk. Tanpa ada yang ngajarin. Dari mana dia punya penilaian itu? Ini yang fitrah itu adalah norma untuk menilai. Norma inilah yang untuk menilai. Inilah fitrah. Dia punya barometer untuk menilai kebaikan keburukan dari mana? Itu dari sananya, nggak ada yang ngajarin. Disebut dengan dalil fitrah. Ya. Sebaliknya kalau ada orang kasih hadiah, kasih uang 100 juta kepada orang hadiah, $1.000 kasih hadiah, semua orang tahu itu kebaikan. Saya nggak punya utang budi, saya kasih $1.000, satu dunia sepakat itu kebaikan. Nggak usah diajarin, itu baik. Nah, dari mana dia bisa menilai ini baik, ini buruk, tanpa ada yang mengajari? Ilmu penilaian itulah fitrah. Itulah fitrah. Ya. Orang-orang ateis, mereka bingung dengan hal ini. Kalau mereka bilang tidak ada Tuhan, terus siapa yang pasang itu pada diri kita? Ya. Kalau sebagian mereka berusaha, ini tidak ada barometer yang absolut. Ini semua relatif. Ya menurut kamu baik, menurut saya enggak baik, itu omong kosong. Kalau kita ambil anak dia, kita potong, kita sembelih, kita cincang-cincang masukkan tong sampah, dia bilang ini masih relatif, baik atau buruk relatif. Butuh kita belajar sehingga kita mengenal baik dan buruk. Kita bilang, enggak, ini dari sananya kita sudah tahu, ini buruk. Anda punya barometer untuk menilai itu, itulah disebut dengan dalil fitrah. Cabangnya disebut dengan dalil akhlak, yaitu norma untuk menilai suatu kebaikan keburukan. Itu datang dari mana? Dari sananya. Ya. Inilah
Ikhwan, tentang dalil fitrah adanya Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi ya. Allah telah menjelaskan, Allah ketika menciptakan manusia, kata Allah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Allah masang fitrah pada diri manusia. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Khalaqtu ibadi hunafa, aku menciptakan manusia dalam kondisi lurus. Fajtalathum syayatin, namun syaitan yang menyimpangkan mereka. Dan bukti-bukti dari fitrah ada banyak. Ya, anak kecil kita mudah ajari. Jadi fitrah saya sudah sampaikan adalah potensi, bukan kita lahir dalam kondisi berilmu, tapi ada potensi menuju kepada hal tersebut. Adanya Tuhan. Di antaranya anak kecil kita ajari adanya Tuhan, langsung mereka terima. Padahal betapa susahnya ngajar anak kecil. Kemudian hati kecil kita juga menolak kalau kita disuruh menyembah batu, disuruh sembah pohon, kita enggak terima. Kenapa? Ini enggak benar ini, enggak benar. Kenapa tidak benar? Ini namanya fitrah. Kemudian juga kita katakan boleh jadi ada satu kampung, tidak ada sekolahnya, tidak ada pasarnya, tidak ada pemerintahnya, tapi pasti biasanya ada tempat ibadah. Kenapa? Manusia fitrahnya untuk mencari, untuk ada sesuatu yang dia ibadahi. Kemudian asal manusia percaya adanya Tuhan, ya, kecuali ateis belakangan, dan mereka minoritas, menunjukkan hukum asal manusia di atas fitrah, percaya adanya Tuhan. Kemudian berikutnya terbukti dalam kondisi genting, tidak ada ateis. Dalam kondisi genting ateis hilang semua. Mereka berusaha bersandar, ketika mau mati mereka bersandar kepada suatu kekuatan yang mereka jadikan sandaran itu Tuhan. Baik. Dalil fitrah ada cabang-cabangnya, yang ini semua menunjukkan dalil fitrah. Yang pertama ada ilmu dasar yang diakui kebenarannya tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ilmu ada dua, ilmu dasar, ilmu yang dihasilkan dengan pengamatan penelitian. Ilmu dasar itu contohnya apa? Suatu yang kontradiktif enggak mungkin terjadi, adalah mustahil. Atas sekaligus bawah, naik sekaligus turun, ya. Ada sekaligus tidak ada. Kemudian misalnya satu lebih sedikit daripada dua. Kalau ada akibat pasti ada sebab. Kemudian misalnya tidak mungkin ada suatu murajjah bila tarjih bila murajjih, ini istilah. La yumkin tarjih bila murajjih. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada sebabnya. Tidak mungkin misalnya ada ini pena diam nih. Tiba-tiba kita merojihkan pena jatuh tanpa ada sebab, enggak mungkin. Dari dia menjadi jatuh pasti ada sesuatu. Itu namanya ada sebab akibat. Enggak mungkin dia jatuh tanpa ada sebab. Itu ilmu dasar yang tidak perlu kita pelajari. Nah, orang-orang ateis berusaha menolak ini. Mereka mengatakan ilmu cuma satu, melalui pengamatan dan penelitian. Bilang tidak. Ilmu pengamatan penelitian itu ada, kita akui teori-teori yang kita temukan atau rumus-rumus yang kita temukan, apa ilmuwan temukan, tapi itu semua dibangun di atas ilmu dasar. Kalau tidak ada ilmu dasar ini yang Allah fitrahkan dari sananya, seorang tidak bisa memunculkan teori-teori fisika, kimia dan yang lainnya. Semua itu dibangun di atas ilmu dasar sebagai barometer untuk menuju pada satu ilmu. Nah, ilmu dasar ini dari mana? Siapa yang ngajarin? Enggak ada yang ngajarin. Ini fitrah, Allah memfitrahkan. Contoh lagi dalil ghariza. Dalil insting atau naluri, ini banyak, ya. Ini juga tidak ada yang ngajarin. Seorang ibu bisa sangat sayang kepada anaknya. Ya, singa yang garang, lembut, bisa lembut pada anaknya. Dari mana? Kenapa dia enggak garang pada semuanya? Kenapa sama dia lembut? Onta yang sangar tunduk pada tuannya, padahal kondang orang bisa mati. Anak kecil begitu lahir langsung bisa netek, enggak ada yang ngajarin, ya. Syahwat manusia laki-laki kepada wanita dari mana? Siapa yang pasang syahwat? Ada dari sananya, Tuhan yang pasang. Dalil yang terakhir adalah norma atau barometer untuk menilai satu baik satu buruk tentang akhlak. Ini akhlak baik, akhlak buruk, tanpa ada yang mengajari pun dia sudah bisa menilai. Ya, sementara ateis mengatakan semua diperoleh dengan apa? Usaha, ya. Kita bilang enggak, ini orang bisa nilai tanpa ada yang ngajarin. Nah, dasar penilaian tersebut barometer dalam hati itu dari sananya. Itu dalil fitrah. Baik, di sini kita lanjutkan dalil akal. Tolong dihapus. Baik, dalil akal adanya Tuhan, adanya pencipta. Untuk mengetahui adanya pencipta atau untuk mengetahui adanya sesuatu, ini muqaddimah. Untuk mengetahui adanya sesuatu, maka dengan dua cara, ya. Untuk mengetahui adanya sesuatu, ya. Ada tiga cara, ya. Ada tiga cara, ya. Yang pertama adalah melihat langsung. Yang kedua dikabarkan oleh sumber yang terpercaya.
sumber terpercaya. Yang ketiga, dengan melihat bekas atau tanda adanya sesuatu tersebut. Nah, kalau kita terapkan kepada Allah, kita nggak pernah melihat langsung, ya. Tapi kita dikabarkan oleh sumber terpercaya, itu Nabi SAW. Ya, tapi kalau kita berbicara tentang ateis, maka kita hanya bisa dialog dengan ateis dengan pendalil yang ketiga. Ini yang digunakan, ya, untuk diskusi dengan orang ateis, dengan kaum ateis. Karena mereka tidak percaya dengan Tuhan, ya, tidak percaya dengan Nabi, ya percuma. Mau dibilang Nabi bilang, mereka nggak bakalan percaya. Jadi yang kita gunakan adalah ini, dengan melihat bekas atau tanda adanya suatu tersebut. Hal itu disebut dengan, ya, dalilul athar alal mu'athir. Ini salah satu ilmu dasar yang difitrahkan. Saya ulangi tadi, ini salah satu, ya, dalil fitrah, ya, ilmu dasar. Salah satu ilmu dasar. Satu ilmu dasar, ya, yang kembali kepada sebab akibat, yaitu tidak ada sebab tidak ada akibat kecuali ada sebab. Akibat tanpa sebab. Ya. Asar maksudnya akibat, mu'athir maksudnya sebab. Ini adalah asar mu'athir. Seperti seorang Arab baru ditanya, "Mad dalil ala wujudil khaliq?" Apa dalilnya tentang adanya pencipta? Kata dia, "Ya Allah, ya subhanallah." Kata dia, "Maha suci Allah. Ente tidak tahu adanya Tuhan?" Kata dia, kemudian dia berdalil dengan dalil asar al-mu'athir, yaitu akibat pasti ada sebabnya. Kata dia mengatakan, "Al-ba'ratu tadulu alal ba'ir." Kotoran onta menunjukkan ada ontanya. Enggak mungkin ada kotoran onta, ontanya enggak ada. Al-athar tadulu al-masir. Ada bekas tapak kaki menunjukkan ada yang berjalan. Kenapa ada bekas tapak kaki? Akibatnya ada bekas tapak kaki, ada sebabnya. Sebabnya ada orang berjalan di situ. Kenapa? Al-ba'ratu tadulu alal ba'ir. Ada kotoran onta. Dari mana? Enggak mungkin tiba-tiba ada sini, ada yang onta di situ tadi buang air di situ. Kemudian dia mengatakan as-sama'u dzatul abraj wal biharu dzatul amwaj wal ardu dzatu fijaj ala tadullu ala al-wahidil qahar atau kama qala. Dia mengatakan kalau begitu lihatlah bagaimana langit yang dengan bintang-bintangnya, laut dengan ombak-ombaknya, kemudian bumi dengan jalan-jalannya. Tidakkah ini semua menunjukkan ada pencipta? Itu namanya dalil athar alal mu'athir. Ya, tidak ada akibat kecuali ada sebab. Ini sesuatu yang badahi, sesuatu yang dari sananya orang sudah ngerti akan hal tersebut. Enggak mungkin ada akibat kecuali ada sebab. Inilah yang kita jadikan landasan, salah satu ilmu dasar yang fitrah. Sebenarnya dia ilmu fitrah untuk kita mengajak orang-orang ateis berpikir bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Nah, ini kita bisa bagi menjadi beberapa dalil. Ya. Yang pertama, dalil ijad wal khalq. Ya. Kemudian di antaranya dalil al-itqan. Kemudian di antaranya dalil takhsis. Kemudian di antaranya adalah dalil jamal. Ini di antara berkaitan dengan alam, ya. Dalil ijad adalah dalil penciptaan. Ya, kemudian itqan maksudnya kemantapan atau profesional, ya. Mantap, ya, atau profesional. Kemudian takhsis adalah pengkhususan.
Al-jamal keindahan. Jadi kita akan berdialog dengan orang-orang yang menolak adanya Tuhan. Ini disebut dengan dalil akal. Kita semua menggunakan dalil akal. Baik, saya akan mulai dalil penciptaan. Ada 4 dalil ya. 1, 2, 3, 4. Nanti ada dalil yang lain, dalil akal juga ada yang lain. Ya. Ada dalil yang lain ya. Tapi ini semua berkaitan dengan alam semesta. 1 sampai 4 berkaitan dengan alam semesta. Nanti ada cabang lagi sebut dengan dalil mukjizat. Biar saya enggak lupa. Kemudian misalnya terakhir dalil mukjizat. Mukjizat, kemudian antaranya dalil al-marahil. Baik. Pertama dalil al-ijad, ya, dalil ijad atau ini enggak salah. Dalil mukjizat aja. Dalil ijad maksudnya apa? Ini dalil ijad ini, dalil penciptaan ini dibangun di atas dalil asar al-mu'assir, sebab akibat. Ini dibangun di atas apa? Hukum sebab akibat. Sebab akibat. Ya. Semua orang sepakat bahwasanya ya. Sepakat secara akal. Secara akal, ilmu dasar. Saya enggak tahu istilah ilmu dasar, mabada' ilmu ad-daruriyah, mabadi' ilmu ad-daruriyah secara bahasa ilmiahnya saya enggak tahu apa, tapi sepakat secara akal bahwasanya sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Saya rasa ini jelas ya. Kalau ada sesuatu dari sesuatu tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Kenapa? Kalau tidak demikian berarti dia akan terus berada pada ketiadaan. Suatu tidak ada, kosong. Tiba-tiba ada, pasti ada yang mengadakan. Kalau tidak ada yang mengadakan, berarti dia akan terus tidak ada. Dia berubah dari alam tidak ada menjadi alam ada, pasti ada yang mengadakan. Ya. Oke, sekarang kita terapkan pada alam semesta. Ya, alam semesta. Lihat alam semesta. Alam semesta. Alam semesta ada 2. Ada yang kita lihat dulu tidak ada, tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian sirna. Ini banyak, ini misalnya manusia, hewan, tumbuhan. Ini jelas, manusia dulu tidak ada, saya dulu tidak ada 100 tahun yang lalu. Kemudian saya ada sekarang, nanti saya akan tidak ada, akan sirna. Hewan juga demikian dulu tidak ada, kemudian sirna. Kenapa? Karena kita makan jadi sirna. Ya, kemudian tumbuhan dulu tidak ada, kita tumbuh jadi ada, kemudian layu mati dari tidak ada menjadi ada. Ini kita lihat gampang. Yang kedua, sesuatu yang ada sebelum kita, sesuatu yang ada sebelum kita, sebelum manusia. Contoh ya apa? Benda-benda langit. Namun ketika kita pandang benda-benda langit seperti matahari, seperti rembulan, bintang-bintang, ternyata benda-benda langit tersebut tidak berkehendak. Mereka tidak punya kehendak dan berjalan di atas orbitnya. Yang ini semua menunjukkan pasti ada yang mengaturnya, Saya lupa. Dalil jamal sebelumnya, saya lupa ada lagi satu. Dalil takdir ya. Taib. Yang ingin saya sampaikan apa? Sini kita perhatikan sini. Saya sampaikan bahwasanya kita lihat bahwasanya ada di makhluk alam semesta ada sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, sesuatu tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan.
Demikian juga alam semesta mungkin kita enggak lihat, tapi kita sudah bisa menganalogikan dulunya tidak ada menjadi ada, buktinya dia berjalan dengan teratur, pasti ada yang mengatur. Enggak mungkin dia berjalan teratur tidak ada yang mengaturnya. Sementara dia tidak punya kehendak. Dia tidak punya kehendak ya. Matahari tidak pernah terlambat terbit, bulan tidak pernah terlambat terbit, matahari tidak pernah terlambat tenggelam, enggak ada. Selalu sesuai dengan aturannya. Kemudian bintang hewan benda langit semua berjalan dengan sendirinya. Ini semua menunjukkan ada yang ngatur. Taib. Tatkala kita melihat ada sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti hukumnya pasti ada sebab yang mengadakannya. Ada sebab yang ada mengadakannya ya. Dan sebab yang mengadakannya tersebut akan berakhir pada sebab yang pertama yang dia tidak ada sebab di baliknya, yaitu Tuhan. Tuhan adalah sebab utama, sebab pertama dan sebab pertama dan azali adalah Tuhan. Tidak ada sebab di baliknya lagi ya. Karena kalau kita tidak menetapkan sebab pertama, maka tidak akan terjadi alam semesta. Ya, seperti gini saya contohkan. Nanti kan bahas lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Contoh, kita boleh mengatakan hujan turun. Ya, kenapa bisa turun? Ya. Ada sebabnya, enggak mungkin tiba-tiba enggak ada tahu-tahu turun. Berarti ada yang menurut dia tadi enggak ada hujan, tahu-tahu ada hujan. Nah, berarti ada sebab turunnya hujan. Nah, kalau kita telusuri apa sebabnya turun hujan? Asalnya ada awan di atas. Asalnya awan yang gelap. Oh, awan gelap kok bisa gelap? Apa sebabnya? Tadinya enggak ada awan gelap, kok jadi gelap? Oh, karena berkumpul air banyak. Kemudian angin bawa dia ke sini. Ya, sebab air dari mana? Kita telusuri, oh ternyata dari uapan lautan dan seterusnya. Uap dari mana? Lautan air dari mana? Terus pasti ada sebab awalnya. Sebab awalnya itu Tuhan. Kalau tidak ada sebab awalnya, maka tidak akan terjadi akibat sama sekali. Contoh misalnya. Ini permisalan di sini disebutkan oleh para ulama tentang tentara yang disuruh mengeksekusi penjahat. Kamu tembak itu orang ya. Ya, tembak nih, mulai tembak. Tapi kamu jangan tembak kecuali kau mendapat perintah dari atasanmu. Kemudian atasanmu juga tidak boleh perintah kamu kecuali ada atasan lagi yang di atas memerintahkanmu. Yang di atas juga tidak boleh memerintah yang di bawah kecuali ada berlanjut terus. Kalau tidak berhenti pada satu titik, orang ini tidak akan dieksekusi. Dia nunggu lagi, mau tembak, tunggu, enggak boleh. Oh ya, aturannya apa? Tunggu perintah dari sebelumnya. Yang sebelumnya enggak boleh meminta kecuali ada perintah sebelumnya. Terus, kalau ini silsilah enggak ada habisnya, eksekusi enggak terjadi. Harus ada berhenti big boss, jenderal bintang 7 yang nyuruh baru. Yang jenderal bintang 7 enggak ada yang suruh dia yang penyuruh pertama. Maka baru terjadi eksekusi, ya. Paham? Ini logika sederhana. Sama, kalau alam semesta ada yang tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakannya. Yang ini juga, dia dulu tidak ada menjadi ada, pasti ada yang terus akan berhenti pada satu titik utama, yaitu Tuhan. Yang dia bukan dari tidak ada menjadi, tapi dia sudah ada sejak zaman azali. Kalau seandainya Tuhan ini juga ada sebab di belakangnya dan tidak ada ujungnya, maka alam tidak ada. Karena akibat tidak terjadi, eksekusi tidak terjadi. Ternyata kita lihat eksekusinya ada, alam ini ada. Berarti semua ini akan berhenti pada satu titik yang merupakan sebab utama, itulah Tuhan. Maka ini dalil menunjukkan adanya Tuhan. Mudah-mudahan antum paham ya. Nanti kalau nggak paham diulang lagi ya. Sudah makan siang kan? Jadi insya Allah paham. Taib, dalil itqan ini dalil yang lain dari bentuk adanya Tuhan. Kenapa? Semua ciptaan Tuhan profesional ya. Semua. Kenapa ikhwan kita ingin bantas ateis yang mengatakan semua terjadi dengan sendirinya? Ateis itu Tuhannya itu kebetulan, sudfah. Semua terjadi sendirinya. Dari mana? Oh, azali sudah ada. Semuanya dibilang terjadi dengan sendirinya. Oh, itu proses terjadi dengan sendirinya. Kita bilang itu ngawur. Semua ciptaan Tuhan profesional. Contoh saja apa? Banyak lalat ya. Allah ciptakan lalat yang begitu. Duriya masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'u min dunihi la yakhluqu dzubaban. Kalian sembah semuanya kalau berkumpul tidak bisa menciptakan seekor lalat. Dia lalat makhluk yang sempurna dari sebagai seekor lalat. Gerakannya, mata, fasetnya, sayapnya sebagai seekor lalat dia sempurna. Ya. Kita bicara sempurna maksudnya misalnya mobil. Kita punya mobil, kalau rusak sedikit kan repot, rusak sedikit. Berarti mobil kita enggak sempurna. Ciptaan mobil nggak bisa jalan, berarti ada yang kurang. Alatnya ada yang kurang, bensinnya kurang, kayak apa kayak. Tapi ciptaan itu buat mobil saja harus penelitian, nggak mungkin tiba-tiba muncul mobil. Nah, ciptaan-ciptaan Allah yang sempurna ini menunjukkan bahwasanya ada yang bikin, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Saya contohkan, misalnya ada seorang berjalan, tahu-tahu dia kesandung batu, dia ambil batu.
Bisa jadi otaknya berpikir ini batu sudah ada dari zaman azali begini. Bisa jadi batu ini kodim, azali bersama Tuhan. Tapi kalau dia berjalan tiba-tiba dia kesandung jam, dia ambil jam terbentuk kemudian dengan ini kemudian enggak mungkin dia bilang ini sejak azali sudah ada. Dia pasti bilang ini itkon. Kenapa? Karena batu mungkin cetakannya amburadul tapi jam ini pasti ada yang buat karena mutqon, karena dia profesional, gerakannya, angka-angkanya, teratur detiknya. Enggak mungkin dia bilang terjadi dengan sendirinya. Hanya orang gila yang mengatakan terjadi dengan sendirinya. Maka sempurnanya cipta-cipta Tuhan ini tidak mungkin kita ilmiahkan dengan perkataan orang ateis terjadi dengan sendirinya. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi ciptaan semua Allah yang profesional, baik lalat, baik kucing ya. Ini semua adalah profesional. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada yang mengadakan ini semua. Enggak mungkin kita bilang terjadi dengan sendirinya. Contoh lagi dari taksis. Taksis itu apa? Pengkhususan. Dan ini banyak contohnya. Ya maksudnya contoh kita bicara tentang tangan. Tangan ini ada khususnya. Kenapa dipasang di sini? Kenapa jarinya bisa 3 begini? Ya, ini kenapa? Kenapa dikhususkan 5? Kenapa enggak 100 jari kita? Semua ini ada pengkhususan. Contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah ajib. Dan ini sesuai dengan kedokteran zaman sekarang. Ibnu Taimiyah berbicara tentang air. Kita punya air mulut, ada air mata, ada air telinga, ya. Dan ini sesuai dengan kedokteran. Ibnu Taimiyah mengatakan air mulut ini Allah bikinkan air di situ cairan di mulut kita liur dalam bentuk tawar, ya. Kenapa tawar? Karena fungsi lidah adalah untuk makan, sehingga dengan tawarnya air mulut ini tidak mempengaruhi rasa yang kita makan, sehingga kita makan dengan enak, sehingga cairan di mulut dijadikan tawar. Buktinya kalau kita sakit jadi enggak enak, kita makan pahit, enggak enak. Tapi karena Allah menjadikan cairan di mulut dengan tawar. Sementara Allah menjadikan cairan di mata asin. Kenapa kata sebagian ulama? Karena di sini ada suatu hal terbuat dari protein atau apa dari lemak yang harus dijaga dengan asinnya air. Ya. Seperti ibarat air laut yang dengan asin bisa menjaga banyak hal di lautan tersebut. Ya, kalau tidak ada air asin maka segalanya cepat rusak. Maka air asin tersebut menjaga mata kita. Kemudian di telinga ada cairan tawar, pahit. Supaya apa? Supaya hewan tidak senang masuk ke situ. Kemudian kalau masuk pun tidak bertahan lama, dia segera keluar. Ya. Padahal kita kalau tidur kan bisa saja si hewan masuk. Siapa yang bedakan air mulut? Kenapa air mulut begini? Namanya pengkhususan. Kenapa air mata begini rasanya? Kenapa air telinga rasanya begini? Ini pasti ada yang mengkhususkan. Tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Mustahil. Beda dengan Tuhannya ateis mengatakan semua terjadi dengan kebetulan. Kita bilang enggak ya. Ya, enggak kebetulan ya. Contoh. Kemudian dalil takdir. Takdirnya apa? Ukuran atau perencanaan ya. Ukuran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard." Kami turunkan air hujan dari langit biqadarin dengan ukuran yang Allah kehendaki. Allah semuanya Allah atur dengan ukuran yang Allah kehendaki. Contoh ya. Takdir maksudnya ukuran banyak, ya. Ukuran hujan, kemudian ukuran waktu orbit ya. Benda-benda langit. Ya. Kemudian Allah kasih ukuran rezeki. Kata Allah, "Walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ard." Kalau Allah tebarkan seluruh rezeki ke atas muka bumi, maka akan melakukan kerusakan. Orang yang zalim ada yang ini, tapi Allah walakin ya Allah biqadarin ma yasha. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki tersebut biqadar sesuai dengan kadar. Allah tahu ini dikasih sekian, ini sekian, ini sekian. Subhanallah. Siapa yang ngatur? Pasti ada Tuhan. Hujan kalau enggak teratur, rame terus semua. Kalau orang ateis bilang itu kebetulan, kita bilang enggak. Allah kasih hujan sekian, Allah kasih sekian ya. Kenapa tidak di bumi langsung hujan 1 tahun enggak berhenti-berhenti? Binasa kita semua. Kenapa Allah hentikan, nanti hujan lagi, berhentikan lagi. Terkadang Allah kasih musibah di sana. Ini semua ada yang ngatur. Benda-benda langit. Kenapa matahari berjalan di orbitnya? Kenapa tidak maju sedikit di bumi? Kenapa tidak mundur sedikit? Siapa yang dikasih ukuran seperti ini? Kalau matahari maju sedikit, maka rusaklah kita. Panasan. Kalau matahari jauh sedikit, maka binasalah kita. Ya. Kedinginan. Rembulan juga sesuai dengan aturan orbitnya. Kalau dia mungkin terlalu dekat, maka mungkin air meluap.
Air meluber semuanya karena gravitasinya semuanya. Ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Lihat, sampai para ulama mengatakan alam semesta ini terdiri atas berbagai macam rangkaian orbit. Kalau satu saja rusak maka rusak semua. Seperti jam. Jam ini banyak sekali aturannya. Kalau satu bagian miss, yang lain nggak jalan. Ya. Alam semesta juga demikian. Ya, banyak sekali. Ya. Tapi semuanya Allah atur dengan aturan yang Allah kehendaki. Ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Mustahil terjadi dengan sendirinya. Seperti perkataan orang ateis, pasti ada yang atur. Kemudian di antaranya dalil jamal. Jamal itu keindahan. Dalil jamal adalah keindahan. Kalau sesuatu terjadi sendirinya, tidak mungkin dia menuju pada keindahan tertentu. Tetapi kita lihat alam semesta ini indah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ahsan Allah menciptakan segala sesuatu dengan keindahan, ya. Dan kita lihat bahwasanya lihat matahari terbenam dengan indahnya, matahari terbit dengan indahnya, wanita dengan keindahannya, kemudian hewan-hewan dengan keindahannya, alam semesta yang begitu keindahannya. Ini semua kalau hanya terjadi dengan sendirinya enggak ada tujuan keindahan, tapi ternyata Allah menciptakan dengan tujuan keindahan. Kata Allah inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan di atas muka bumi sebagai zinah, keindahan. Allah ciptakan langit, Allah pasang bintang-bintang, keindahan. Jadi kita bukan hanya diciptakan hanya sekedar memenuhi kebutuhan primer, bahkan Allah beri keindahan. Allah beri keindahan. Saya lupa tadi contoh seperti takdir, ukuran seperti oksigen. Oksigen Allah berikan sesuai dengan kadarnya di bumi. Seandainya seluruh bumi isinya oksigen banyak, kita nyalain sedikit sudah meledak. Tapi Allah ada oksigen, ada ini, ada macam-macam yang cukup untuk kita bernapas. Oksigennya, kadarnya Allah sudah tentukan. Kalau ini aturan alam ini berubah, kita semua rusak dan kita akan binasa. Makanya sebagian ateis mengatakan, sebagian ulama anti ateis berkata, kalian tidak usah berdebat dengan ateis tentang adanya Tuhan atau tidak. Berdebatlah dia dengan dalil keindahan ini. Kalau terjadi semua dengan sendirinya, ngapain ada keindahan? Allah tidak mencukupkan kita hanya mendengar suara, tapi ada suara-suara burung yang indah kita dengar. Allah berkehendak. Allah tidak berkehendak kita hanya sekedar menghirup udara selesai, tapi Allah ciptakan aroma-aromanya wangi. Itu ada keindahan, ya. Dan ini semua menunjukkan ada pencipta yang menuju pada hal ini. Namanya keindahan yang pencipta tersebut bikin. Taib, yang terakhir dalil akal adalah mukjizat. Apa maksudnya mukjizat? Mukjizat itu melawan arus, ya. Melawan arus artinya keluar dari sunatullah, keluar dari hukum alam. Hukum alam. Yang menunjukkan adanya Tuhan yang bisa merubah hukum alam tersebut. Yang bisa merubah hukum alam tersebut. Mukjizat seperti Nabi Ibrahim ini api menjadi dingin, ini enggak mungkin kecuali ada Tuhan. Karena hukum alam berlaku, api membakar misalnya, air laut mengalir pada yang kuat. Tapi Nabi Musa ketika pukul tongkat naik ke atas. Berarti ini keluar dari hukum alam. Yang bikin hukum alam Tuhan. Kalau ada yang bisa merubahnya, berarti ada yang bikin hukum alam tersebut. Berarti hukum alam tidak terjadi dengan sendirinya. Maksudnya di sini berarti menunjukkan hukum alam tidak terjadi dengan sendirinya. Menunjukkan hukum alam tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Seperti Nabi SAW tiba-tiba keluar air dari ini. Namanya ini enggak ada sumber air. Bagaimana air bisa keluar dari jari-jari Nabi SAW? Kalau keluar darah ya manusia isinya darah, tapi keluarnya air. Mustahil. Nabi Musa mukul tongkat, kemudian tongkat keluar 12 keran keluar air. Sehingga para Bani Israel kemana-mana dia bawa batu tersebut. Kalau kehausan tinggal buka kerannya. Ajib. Menakjubkan. Ini semua namanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Keluar daripada aturan hukum alam. Kalau ada seorang bisa keluar dari aturan hukum alam tersebut menunjukkan ada yang buat dia bisa keluar dari Tuhan. Tuhan itulah yang buat hukum alam sehingga dia bisa rubah-rubah. Kalau hukum alam terjadi dengan sendirinya mestinya tidak ada mukjizat. Inilah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil yang menguatkan, ya. Yang di akhir saya sampaikan di antara dalil, mungkin saya dalil kenyataan, mungkin saya boleh katakan dalil kenyataan
bukti bahwasanya Tuhan itu ada, buktinya doa kita dikabulkan. Sudah selesai. Kalau kita dalam masalah kita duduk menangis, tahu-tahu doa kita dikabulkan. Dan ini sering terjadi. Baik kita bagi orang, jangankan banyak orang-orang biasa. Cerita, saya kelaparan, tahu-tahu ada yang kasih. Saya butuh, tahu-tahu ada yang kasih. Tahu-tahu dimudahkan, tahu-tahu dimudahkan. Dia tidak bilang ke siapa-siapa, dia hanya mengadu kepada Tuhan yang dia tahu-tahu terjadi. Ini berarti ada yang mendengar dan membuat aturan sehingga bisa terpenuhi permintaannya. Berarti Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ini nggak bisa dipungkiri yang kita sering doa kita dikabulkan. Ya. Jadi inilah para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya Ustadz, kita ada 8 pertanyaan termasuk 2 yang dari pekan lalu. Yang pertama dari Akhi Ruri Prayoga, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara kita mendakwahi orang yang ateis? Misalnya itu dari saudara kita, dari keluarga kita. Caranya ya kita jelasin, dialog, kita harus ngerti. Tapi insya Allah masih pekan depan kita nyampaikan syubhat. Karena kemungkinan dia punya syubhat. Nah kita nggak bisa pakai Al-Quran Sunnah, nggak bisa kalau sama ateis. Kita harus logika-logikaan. Makanya harus menguasai tentang adanya Tuhan tadi secara ini semua kan logika. Nggak mungkin kita Al-Quran Sunnah. Pakai logika kita bicara sama mereka. Pertama semua hidayah di tangan Allah tentunya. Yang kedua kita harus mengenal syubhat-syubhatnya agar kita bantah. Insya Allah pekan depan lebih sulit daripada ini. Ini sekarang sudah sulit. Insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang syubhat-syubhat mereka dan kita akan bantah. Nah ini harus dipahami dengan akhi yang bertanya, akhi siapa tadi bertanya, maka dia harus pelajari tentang dalil-dalil adanya Tuhan dengan benar. Kemudian kajian kita sebelumnya tentang macam-macam ateis, dan insya Allah pertemuan kita terakhir pekan depan tentang masalah ateisme sebelum kita lanjutkan pada rukun iman yang lain adalah tentang syubhat-syubhat ateis. Insya Allah kita khususkan pada pekan depan, insya Allah pada jam yang sama 12.40 insya Allah Ta'ala. Saya harap menantikan. Baru setelah itu dia pelajari, silahkan dia akan tahu dari mana dia akan berdiskusi dengan saudaranya tersebut. Allah alam bisawab. Jazakallahu khair. Yang kedua Ustadz dari saudara Dean, pertanyaannya, saya ingin bertanya, seringkali di pikiran beliau muncul Allah itu tidak ada, padahal beliau itu taat katanya. Bagaimana cara mengatasinya ini? Siapa yang pikiran seperti itu? Yang bertanya, Ustaz. Oh, tadi kan suruh ikut pengajian, coba dengar itu. Pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi begini, ya, itu sudah dialami oleh para sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada sesuatu di hati. Kalau saya tidak berani ucapkan, lebih baik saya tersungkur dari langit daripada saya ucapkan tersebut. Kata Nabi, awajadtumu, kalian dapati bisikan tersebut. Kata Nabi, dzaka sarihul iman, itulah iman yang kuat. Buktinya apa? Buktinya setan ganggu. Tetapi kita harus lawan. Ya. Nah, kalau orang mengatakan Ustaz, orang-orang Yahudi tidak, mereka sholat dengan khusyuk. Di Ibnu Abbas ditanya, ya Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi sholat dengan khusyuk. Kata Ibnu Abbas, la ya'ti syaitan illa la ya'ti syaitan fi qalbin kharib. Syaitan tidak datang kepada hati yang rusak. Syaitan hanya datang kepada orang yang beriman. Kalau timbul pertanyaan seperti itu, maka kita tahu kita sedang beriman, makanya diganggu oleh syaitan. Kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita pelajari tadi yang saya sampaikan tentang adanya Tuhan. Ini semua dari logika dari awal yang tadi saya sampaikan. Didengar baik-baik, dipahami baik-baik. Ini semua menambah keimanan kita bahwasanya Tuhan itu ada. Dan saya bilang kalau mau sederhana, kita ini sering berdoa dikabulkan oleh Allah. Selesai, Tuhan itu ada. Kalau model yang lain ya silakan tadi yang sudah saya sampaikan dipelajari kembali. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Yang berikutnya dengan saudara Gemi, pertanyaannya, Bismillah. Ustaz, bagaimana cara mengatasi bisikan was-was dari syaitan keraguan akan hari akhirat? Padahal di sisi lain saya mempercayai sekali akan adanya Allah dan kebenaran agama Islam. Mudah, kita bilang kalau kamu percaya adanya Tuhan, Tuhan ada jelas dan dalil sudah ada. Ketika Tuhan mengabarkan ada hari akhirat, kita percaya. Itu saya bilang tadi, semua was-was kita alami. Siapapun. Ya, menunjukkan itu sharihul iman. Kata Nabi itu menunjukkan kita punya iman. Makanya setan datang. Tapi kita lawan. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Lawan sederhana kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Amantu billah. Aku bilang kepada Allah. Dengan ngomong begitu insyaallah setan hilangkan. Tapi cara lawan yang kedua dengan kita belajar tadi. Kita belajar tentang adanya Tuhan. Kalau kita sudah tahu adanya Tuhan, pijakan berikutnya terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan sudah ada, Tuhan bikin aturan, ya dia percaya ada Tuhan, dia yang bikin alam, dia yang bikin kita, dia punya aturan, nah kita tinggal percaya. Gampangannya gitu. Tapi fondasi pertama kita percaya adanya Tuhan. Tuhan ada, Allah kirim Rasul, Rasul bilang begini-begini, sudah selesai urusan. Nah, pijakan ini harus kita kuatkan. Ya.
Taib. Selanjutnya. Saudara Aziz bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bertanya, fitrah manusia kan Islam, Ustaz. Apakah kita tetap harus mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah balik dan harus diucapkan dengan lisan dan ada orang yang menyaksikan sah rukunnya? Karena saya atau beliau pernah disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali, Ustaz. Tidak perlu kalau kita sudah Islam, apalagi kemudian kita menjalani syariat Islam yang khusus seperti kita sholat, kita sudah puasa, ya nggak perlu lagi syahadat. Kita perlu syahadat kalau kita membatalkan Islam kita. Ya. Selama kalau seorang hidup di atas keislaman, lahir kemudian dia menjalankan syariat-syariat khusus Islam seperti sholat, ya, puasa bulan Ramadan, ya sudah nggak perlu lagi disyahadat. Tapi kalau dia memang dari awal belum melakukan praktek-praktek khusus Islam, maka dia butuh syahadat. Dia butuh syahadat sejak lahir dalam agama Nasrani, maka ketika masuk Islam dia harus bersyahadat. Tapi kalau sudah lahir kemudian dia sudah di negara di keluarga Islam dan dia menjalankan aturan-aturan Islam, maka tidak perlu syahadat, ya. Karena kita kembali kepada hukum asal bahwasanya kita sudah di atas Islam. Baik. Jazakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan dari saudara atau saudari Yuli. Pertanyaannya adalah, pada cabang dalil atau naluri tadi dicontohkan perkara syahwat. Laki-laki bersyahwat dengan wanita, begitu juga sebaliknya. Sapi bersyahwat dengan sapi. Tapi pada kenyataan kok ada juga manusia yang bersyahwat dengan hewan, contoh anjing atau kuda. Sama halnya dengan kok ada manusia yang tidak percaya Tuhan, fitrahnya sudah rusak. Itu namanya fitrah sudah rusak, itu kelainan, ya. Kelainan. Ada perempuan suka sama sapi, yaitu perempuan stres, sinting dan fitrahnya sudah kacau, ya. Itu dia maksakan untuk merusak fitrahnya, akhirnya rusaklah fitrah tersebut. Ya, sama laki-laki juga sebenarnya tidak ada, tapi akhirnya karena jadi fitrah itu ada, tapi tadi kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan manusia dalam kondisi berfitrah. Fajtalahu syaitan, syaitan menggoda, syaitan merusak. Jadi bisa dirusak, bisa jadi ateis, ya. Bisa jadi instingnya berubah, yang tidak benar, kelainan dan yang lainnya. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan dari saudara Fitri, ya. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya membayangkan wujud Tuhan sebagai dorongan dalam diri agar selalu merasa diawasi oleh Allah? Kita tidak bisa membayangkan Tuhan, kita adanya Tuhan. Ya. Ketika jiwa kita menggambarkan sesuatu, maka kita tepis, tidak demikian. Dan itu biasa, wajar. Terkadang ada gambaran, namanya hati kita terkadang berkhayal, tapi Allah sudah tepis. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, selesai. Maka jika timbul bayangan tertentu, maka kita lawan. Tidak benar, tapi kita merasakan keagungan, seperti merasa ketika sedang beribadah Allah sedang di atas arsy memperhatikan kita. Mungkin timbul bayangan-bayangan bagaimana kita tepis semua, dan insya Allah bisa tanpa harus membayangkan itu semua. Tapi kita bilang Allah Maha melihat, selesai. Jika ada timbul seperti itu, kita tepis dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Tidak satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita bayangkan pasti keliru. Tadi ternyata saudara Salman bertanya di chat. Beliau bertanya, apakah materi Ustadz ini diambil dari buku Barahin Wujudillah karya Dr. Sami Amiri? Ada beberapa ada buku bagus-bagus, itu diantara satunya, terutama ketika kita membahas macam-macam ateis. Kemudian ada buku Syumu'un Nahar kalau tidak salah, ya, karangan Al-Ujairi, ya. Ya, cari di internet ada itu, ya. Kemudian ada lagi satu tentang Tauhid Ar-Rububiyah, saya lupa kalau nggak salah namanya Zaid Al-Makki, ya. Kemudian dari buku-buku yang lain, dari bukunya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tapi itu di antara buku-buku yang penting berkaitan dengan 3 materi yang saya siapkan di pekan lalu, pekan sekarang, pekan depan, ya. Yang pekan lalu khususnya buku tadi Dalil As-Samiri, yang Barahin Wujudillah atau seperti itu. Saya bukunya ada, saya agak lupa judulnya, ya. Jadi 3 buku tadi bisa ada semuanya di internet. Kecuali yang buku pertama tadi saya nggak tahu ada di internet atau tidak. Jazakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Terta Ai. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan pada anak umur 5 tahun ketika ia bertanya siapa yang menciptakan? Nah, nanti insya Allah pekan depan insya Allah kita bahas masalah ini, ya. Karena itu mungkin itu di zaman Nabi sudah ada yang tanya, ya. Anak sekarang juga anak modern, ya. Mungkin buka internet ada kayak syubhat atau mungkin dia ingin tahu, namanya anak ingin tahu, ya. Tapi insya Allah kita akan bahas secara khusus pekan depan insya Allah taala. Tapi demikian saja pengajian kita. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapkan otak yang lebih fresh, jangan lupa makan siang terlebih dahulu, ya, untuk pekan depan. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.